Inilah syarat dari satu penyembuhan, kunci menuju penyembuhan. Penyembuhan apapun, baik penyembuhan fisik, baik penyembuhan rohani, maupun juga penyembuhan batin. Syaratnya, kunci yang diperlukan adalah iman. Iman yang hidup. Percaya bahwa Yesus sungguh-sungguh Allah yang hidup, sungguh-sungguh putra Allah yang hidup. Dia datang ke dunia menjadi manusia yang baru kita rayakan pada hari Natal. Ya, karena apa? Intinya apa sih Tuhan datang ke dunia? Ya, Dia yang maha segala-galanya. Bahkan sampai sekarang pun banyak orang rasanya sulit mikirnya ya. Ya karena itu memang tidak untuk dipikirkan, tapi untuk dipercaya dalam hal ini ya. Orang mikirnya sulit, Allah kok jadi manusia, Allah jadi bayi, Allah kok disalib, Allah kok kemudian lebih-lebih kalau di Katolik ya, jadi ekaristi, jadi hosti kecil ini. Ya, tidak bisa dipikirkan, karena apa? Allah Maha Kuasa, itu yang dimau Allah itu melampaui pikiran manusia. Benar tidak? Kalau Allah bisa kita pikirkan, bisa masuk di pikiran kita yang kecil, artinya itu apa? Allah Maha Kuasa tidak? Allah tidak ada apa-apanya karena bisa masuk di otak kita yang kecil. Coba Anda bayangkan, kalau semua sesuai pikiran kita, Allah itu sesuai pikiran kita. Dia bukan Allah, saudara. Tetapi justru karena Allah melampaui pikiran kita, karena Dia Maha Kuasa. Maha Kuasa ini artinya apa, saudara? Dia dapat melakukan segala yang Dia kehendaki. Bahkan dalam kemahakuasaannya, dalam kemuliaannya, ketika Dia mau merendahkan diri untuk menjadi manusia, lahir dalam rupa bayi miskin. Tidak cukup hanya itu, Dia bahkan merelakan diri menjadi kurban, disalib, wafat, disalib, dan bangkit dengan mulia. Karena apa? Dia Maha Kuasa, saudara. Kalau Dia tidak Maha Kuasa, Dia nggak mungkin melakukan itu. Maha Kuasa ini melampaui pikiran kita. Karena itu satu syarat ketika Anda mau sembuh, iman yang hidup, percaya pada Yesus Kristus yang hidup. Ketika Allah menjadi manusia dalam diri Yesus Kristus, ketika Allah kemudian juga mau merelakan diri menjadi kurban, bukan lagi hanya kurban hewan sembelian, hewan bakaran seperti dalam agama Yahudi, ya, di antara bangsa Israel, tetapi Allah yang mau datang mengorbankan dirinya. Karena apa? Dia mengasihi kita. Ini kabar gembiranya, saudara. Ketika Allah menyembuhkan kita, jangan lupa ada satu kabar gembira yang mau diwartakan Tuhan. Allah mengasihi kita. Allah menyertai kita. Sadar. Coba sadar, katakan dalam hati Anda, Allah mengasihi aku, Yesus mengasihi aku. Ini kabar gembiranya Tuhan yang diwartakan pada saat Natal. Ketika Allah mau menjadi manusia, Dia mau menjadi sama dengan kita dalam segala hal kecuali dalam hal dosa. Karena Dia mau mengasihi kita. Karena Dia tahu bahwa manusia tidak mungkin bisa selamat dari kekuatan atau usahanya sendiri. Manusia hanya bisa selamat kalau Allah sendiri yang menyelamatkan, yaitu melalui salib Kristus dan kebangkitannya. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih dalam Kristus, karena Dia Maha Kuasa, karena Dia mau mengasihi Anda, mengasihi saya, dan mengasihi kita semua. Dia juga mau menyembuhkan Anda. Dia mau peduli dengan sakit penyakit Anda, baik jasmani maupun juga sakit batin. Kalau kita bicara penyakit, ini bukan hanya sakit jasmani, ada juga sakit batin. Ya, kemudian juga ada sakit rohani akibat dosa. Dan Tuhan sungguh-sungguh mau menyembuhkan.
Mana yang lebih berharga? Banyak orang yang katakan tentunya penyembuhan penyakit rohani akibat dosa itu yang paling berharga. Benar. Tetapi jangan lupa, ya, saya melihat semuanya berharga, ya. Sakit penyakit. Ketika orang berada dalam sakit, dan mungkin kita juga pernah mengalami. Anda pernah mengalami sakit? Orang sakit seperti mata uang, 2 keping mata uang, bisa 2 hal. Apakah dia bisa menerima sakit itu dan menyatukan dengan salib Kristus? Di situ dia akan jadi kudus. Atau sebaliknya apa? Kecewa sama Tuhan karena sakit, marah sama Tuhan karena sakit, bahkan putus asa, kehilangan pengharapan. Itu bisa terjadi. Ya, kita belajar juga tentang spiritualitas, juga ajaran gereja, ya. Bagaimana penderitaan sakit penyakit ini juga menjadi sarana pengudusan, yaitu ketika kita berusaha menerima, ketika kita berusaha menyatukan dengan salib Kristus, menanggung penderitaan dan salib itu, sakit penyakit itu, menanggungnya demi cinta kepada Kristus, dan kemudian disatukan dengan salib Kristus. Tapi sayangnya tidak semua orang paham hal ini. Banyak orang menderita sakit juga bukan hanya sakit fisik yang dia alami, dia juga kecewa, marah, putus asa, kehilangan pengharapan, merasa sudah habis hidupnya. Saya teringat ini juga dalam proses saya mencari kehendak Allah, ya, untuk siaran live, dan memang kemudian kita mulai kesempatan ini dengan doa penyembuhan. Saya seperti diingatkan, ya. Ya, ini artinya mungkin menyangkut karena saya pernah mengikuti sebuah seminar, ya, kemudian ada pembicara yang kemudian menceritakan bagaimana bagaimana dia merasa penyelenggaraan Tuhan yang luar biasa, proses penyembuhan, pengobatan, bagaimana dalam sakitnya, entah sakit dia pribadi atau sakit keluarganya, ya, yang dia ceritakan, tetapi kemudian bagaimana dia bisa kemudian melakukan pengobatan di luar negeri. Dan setelah pengobatan di luar negeri yang memang terkenal sangat bagus, sangat luar biasa itu, dia kemudian atau keluarganya itu mengalami kesembuhan. Ya, saya mendengarkan mangut-mangut saja, ya, dalam seminar itu. Tetapi kemudian ada suatu reaksi yang mungkin kita nggak pernah pikirkan, ya. Dan setelah diberi kesempatan tanya jawab, tiba-tiba ada seorang bapak spontan bertanya, "Lah, yang tadi Anda sharingkan itu kan pengobatan penyembuhan dengan pengobatan di luar negeri. Lah bagaimana dengan kami ini yang mungkin hanya bisa berobat ke puskesmas, berobat di kecamatan? Lah gimana?" Nah kemudian tentu pembicaranya berusaha menjawab. Tetapi dari ini kemudian saya renungkan, untuk proses penyembuhan, pengobatan, memang tidak semua orang bisa dapat kesempatan untuk mendapat pengobatan yang istilahnya yang boleh katakan kalau ukurannya bagus luar negeri. Orang tidak banyak yang bisa dapat kesempatan seperti itu, ya. Tetapi sekarang kalau kita lihat memang dengan usaha pemerintah akhir-akhir ini, dan semoga akan semakin terus membaik, yaitu dengan pelayanan BPJS, itu juga sangat membantu, sangat membantu. Tetapi dalam hal ini, satu pertanyaan, ketika kita mengalami sakit penyakit, bolehkah kita berdoa untuk kesembuhan dari sakit kita? Tiap kali Ekaristi, tiap kali misa, kita juga mendengar ada intensi misa mohon kesembuhan dari sakit penyakit. Tentu saja boleh. Tentu saja kita boleh berdoa untuk penyembuhan. Dan kita perlu ingat bahwa doa penyembuhan Kristiani tidak bertentangan dengan penyembuhan medis, sama sekali tidak bertentangan, dan juga dapat saling mendukung.